Shalom. Selamat Paskah. Tuhan Yesus dahsyat ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau diberkati firman Tuhan. Karena kita tahu Paskah itu berarti kemenangan bagi kita. Amin. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, menang, kita pun bangkit dan menang. Amin. Kita mau belajar firman Tuhan. Saya hari ini berikan judulnya Kemenangan yang Mengalahkan Dunia. Ya, bisa ditampilkan ya. Judulnya Kemenangan yang Mengalahkan Dunia. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Amin. Ya, mungkin kita bisa buka ayat kita dulu ya. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca firman Tuhan ini dulu ya, baru kita akan nanti tampilkan slide-nya. Jadi ini saya masih belajar membuat slide. Karena kita punya indera, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada kulit. Kalau kita melihat dan kita mendengar, itu lebih ingat ya, apalagi ketika kita membaca. Jadi semua indera kita berdayakan supaya kita firman Tuhan itu lebih nempel istilahnya ya. Kita mau baca dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Kita mau baca bersama-sama ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Iman mengalahkan dunia. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Kita mau belajar ya. Judulnya tadi, Kemenangan yang Mengalahkan Dunia. Bisa ditampilkan? Kemenangan yang mengalahkan dunia. Kita tahu hari ini kita merayakan yang namanya Paskah. Ya, Paskah itu artinya apa? Ya, kalau Paskah dalam Perjanjian Lama, berarti itu bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Ya, dibebaskan dari Mesir menuju ke Kanaan. Tapi Paskah dalam Perjanjian Baru berarti Tuhan Yesus bangkit dan kita pun bangkit dan kita mengalami yang namanya kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa, kemenangan atas sakit penyakit. Artinya kita mengalami yang namanya kemenangan. Nah ini slide-nya ya, kemenangan yang mengalahkan dunia. Ini anak saya yang ngasih gambar, berarti kita mengalami kemenangan. Kemenangan itu apa? Victory ya. Berarti tangan kita dua-dua terangkat ke atas, kita mengalami kemenangan. Oh ya, Oma Puspa bilang begini, ya, artinya kemenangan. Siapa kita yang sudah menang? Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Slide berikutnya. Di sini kita mau belajar dari tadi sudah saya jelaskan ya. Dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Kalau dilihat salib orang Kristen itu salib yang kosong. Kenapa? Tuhan Yesus sudah dikuburkan dan sudah bangkit. Tuhan Yesus tidak disalib lagi. Ya, artinya apa? Kita pun sudah bangkit. Kita mengalami kemenangan. Makanya dikatakan dalam Perjanjian Baru, kebangkitan Kristus dari maut berarti pembebasan manusia dari dosa. Amin. Slide berikutnya, kita mau belajar satu persatu ya. Di ayat 1 dulu kita akan baca ya. Dari iman yang mengalahkan dunia, saya akan bacakan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Kita semua percaya Tuhan Yesus? Amin. Berarti kita lahir dari mana? Dari Allah. Berarti kewargaan negara kita di mana? Di surga.
Kalau di dunia ini kita warga negara Indonesia, tapi itu sementara. Nanti di dalam hidup kekal kita itu semua warga kerajaan surga, ya, di kekekalan. Jadi sekarang selagi kita di dunia, umur kita tidak tahu ya, kita mempersiapkan diri untuk menjadi warga kerajaan surga yang sesungguhnya. Amin. Nah, kemudian dikatakan begini, dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi dia juga yang lahir daripadanya. Artinya ketika kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi Tuhan Yesus, anak Allah. Amin. Nah, kita tahu semua untuk menjadi percaya Tuhan Yesus itu anugerah. Anugerah itu artinya hadiah. Ya, apakah karena sebelumnya kita dulu baik? Bukannya. Apakah karena dulu sebelumnya kita punya uang banyak? Bukan. Apakah kita sebelumnya dulu sehat-sehat, baik-baik saja? Enggak. Tapi Tuhan mengambil kita, kalau istilah adik saya itu, Tuhan mengambil kita dari comberan. Artinya kita dulu kotor, kita dulu sakit-sakitan, kita dulu miskin, kita dulu tidak punya apa-apa, tapi Tuhan mengambil kita. Itulah anugerah. Nah, amin. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita itu bebas dari hukuman. Kita lihat sebentar di Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 18. Kita mau belajar ya hari ini supaya pengertian Paskah bagi kita tahu dan kita bisa merasakan kasih Tuhan lebih besar lagi. Yohanes 3 ayat 18 dikatakan begini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Jadi kalau kita yang percaya, kita tidak dihukum. Tetapi yang tidak percaya itu berada di bawah hukuman. Hukumannya itu apa? Kita mau belajar ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah warga kerajaan surga. Kita anak-anak raja. Kalau kita anak raja, berarti ada pengawal kita enggak? Ada. Pengawal kita itu malaikat Tuhan yang menjaga setiap langkah kita. Apakah kita akan kekurangan? Tidak, kita akan selalu diberkati. Diberkati itu menurut ukurannya Tuhan. Artinya kita tidak akan mungkin mati kelaparan. Tidak akan. Karena apa? Kita ini anak-anak kerajaan. Ya. Kalau kita tidak kenal Tuhan Yesus, berarti kita jalan pakai apa? Pakai pikiran kita sendiri. Kalau kita pakai pikiran kita sendiri, jalan kita bisa salah enggak? Bisa salah. Kita bisa masuk ke lubang. Kita bisa tersesat. Mama Puspa bilang, kita bisa salah jalan. Jadi kalau kita salah jalan, berarti kita susah enggak hidup kita? Susah. Itulah yang dimaksud di sini. Kalau kita tidak percaya, kita berada di bawah hukuman. Jadi hukuman itu karena kita sendiri yang mau jalan. Pikiran kita sendiri yang jalan. Bisa kita salah, bisa kita kebentur, bisa kita jatuh. Sementara kalau kita di dalam Tuhan, itu ada perlindungan Tuhan. Bahkan di Mazmur 91 dikatakan, kalaupun kita terjatuh tidak sampai tergeletak, karena Tuhan menopang kita. Artinya itulah bentuk perlindungan bagi kita. Dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Bisa lewat teman kita, bisa lewat orang lain, bisa lewat keluarga kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan ketika kita tidak bisa berkata-kata, maka Roh Kudus yang bicara. Amin. Itulah Allah kita yang hidup. Kembali ke slide ini. Ya, di slide ini dikatakan jadi ada dua hal yang mau kita pelajari. Yang pertama, mengasihi Kristus dan menuruti perintahnya. Hari Jumat lalu kita sudah merayakan yang namanya Jumat Agung. Mungkin Bapak Ibu pergi ke beberapa gereja lain ya, merayakan Jumat Agung, dan kita di sini tadi sudah diputar sedikit
video tentang penyaliban Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, maka sebenarnya kita itu sudah dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari sakit penyakit. Kita lihat sebentar di Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Dikatakan begini, Yesaya 53 ayat 4. Dikatakan begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin? Amin. Nah, tetapi dalam perjalanan hidup kita masih bisa melakukan kesalahan ya. Nah, karena daging kita ini lemah. Jadi kita bisa aja sakit, kita bisa aja menderita, kita bisa saja melakukan dosa, tapi Tuhan Yesus mengampuni kita. Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita datang kepadanya. Ketika kita mohon ampun, maka Tuhan Yesus mengampuni kita. Amin. Jadi enak sekali ikut Tuhan Yesus. Yang penting kita mau mendengar. Amin. Nah, itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalib. Sebenarnya kita sudah dibebaskan. Kenapa kita harus merayakan Paskah? Supaya kita mengingat betapa baik Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Nah, dikatakan di sini mengasihi Kristus dan menuruti perintahnya. Di ayat 3 dikatakan perintahnya tidak berat. Kalau orang yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka bilang, nggak mau ikut Tuhan Yesus, nanti suruh pikul salib. Bahkan ada beberapa orang Kristen yang sudah tahu Tuhan Yesus, dia bilang, ini memang salibku ini berat. Apakah begitu? Tidak ya. Tuhan katakan di ayat 3, perintahnya tidak berat. Artinya yang memikul salib itu Tuhan Yesus. Lantas kita disuruh apa? Kita disuruh mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita buka di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita akan baca ya. Ketika kita belajar firman Tuhan, semakin kita belajar, kita akan semakin merasakan baiknya Tuhan Yesus itu. Di ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus dikasih kuasa di sorga? Ya, karena dia anak Allah. Tuhan Yesus dikasih kuasa di bumi? Ya. Berarti kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita diberi kuasa enggak? Amin. Kemudian ayat 19 kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi Tuhan Yesus berkuasa? Ya. Tuhan Yesus menyertai kita? Ya. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus? Bagaimana kita bisa membawa orang kepada Tuhan Yesus? Itu lewat hidup kita. Amin. 2 minggu lalu kita sudah belajar. Kalau mengikut Tuhan Yesus, kita kan mau berbuah, ya kan? Kita mau berbuah lebat dan manis, bahkan buah kita itu tetap, artinya berbuah terus menerus. Amin. Nah, kita lihat slide berikutnya. Di slide berikutnya ini kita akan melihat bagaimana gambaran pohon anggur, ya. Pohon anggur yang berbuah terus menerus. Kita lihat di Yohanes 15, kita sudah belajar ya. Yohanes 15, kita akan baca beberapa ayat. Ayat 3 sampai 5 kita baca. Dikatakan tadi kan perintahnya tidak berat. Kalau perintah Tuhan tidak berat, berarti kita nempel sama Tuhan Yesus. Kita menjadi ranting Tuhan Yesus pokoknya, supaya kita tidak merasakan beban yang begitu berat. Karena Tuhan Yesus nggak suruh kita pikul salib lagi. Tuhan Yesus suruh kita mengikuti Dia.
dan melakukan perintahnya. Supaya bisa melakukan perintahnya, nempel sama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 15 ayat 3 kita baca. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi apa yang Tuhan suruh? Kita nempel. Kita tinggal sama Tuhan Yesus. Artinya kita tinggal di dalam firman-Nya. Disitulah kita menjadi murid Kristus. Kenapa setiap minggu kita bersekutu di tempat ini? Kenapa setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan? Supaya firman itu nempel di dalam kita. Jadi kita nempel pada pokok anggur, ya, kita nempel pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga akan terus bersama dengan kita. Kalau Tuhan pemilik kerajaan surga, pemilik seluruh dunia ini ada bersama dengan kita, apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Apa keinginan hati kita? Apa keperluan kita? Tuhan tahu? Tahu. Karena dia ada di dalam kita. Firman Tuhan ada di dalam kita. Itulah perlunya kita terus-menerus mendengarkan firman. Amin. Tuhan Yesus itu begitu dahsyat mengajarkan kita. Jadi dikatakan tadi perintahnya tidak berat. Jadi kalau perintahnya tidak berat, berarti kita disuruh nempel saja. Apakah berat kalau kita nempel? Enggak ya. Dia yang menolong kita, dia yang menopang kita, dia yang membuat kita berbuah. Jadi jangan kita katakan, wah aku hebat loh, aku sudah membawa jiwa datang sama Tuhan Yesus. Lah siapa kita ini? Yang hebat siapa? Tuhan Yesus. Karena dia pokok anggur, kita cuma ranting, yang membuat berbuah itu ya pohonnya. Ranting nggak bisa berbuah sendiri kan? Nggak bisa, pohonnya yang membuat berbuah. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, hidup kita harus hidup menjadi berkat. Slide berikutnya. Nah, setelah ini coba apa? Sebelum ada 2 sebelum, satu lagi. Oh ya, ini ya. Tulisannya agak kabur sehingga nggak begitu kelihatan. Nah, untuk kita menjadi berkat, ya, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, kita harus memiliki sikap hati yang benar, kemudian pikiran yang benar, dan tindakan yang benar. Sikap hati yang bagaimana yang Tuhan mau? Harus ada ketulusan. Kalau kita mau menolong orang, kalau kita mau mengasihi orang lain, harus dengan tulus, bukan dengan pamrih. Dengan pamrih itu ngerti maksudnya ya? Mengharapkan imbalan. Nggak bisa. Untuk menjadi murid Kristus, untuk mau mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya, sikap kita harus ada ketulusan. Kemudian pikiran kita bagaimana? Pikiran kita harus diubahkan menjadi seperti Kristus. Kalau pikiran seperti Kristus berarti pikiran yang mengasihi. Ya, bukan lagi menceritakan keburukan orang lain. Pikiran yang mengasihi. Kalau ada teman kita, saudara kita yang masih belum kenal Tuhan Yesus, kasihi dia dengan tulus. Beritakan kebaikan Tuhan. Bukan terus kita menyingkirkan dia. Nanti dia akan semakin jauh dari Tuhan. Artinya pikiran kita harus diubahkan menjadi seperti Kristus. Kemudian tindakan kita juga harus benar. Ya, tindakan kita harus benar. Jadi benar di sini maksudnya sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan, itu benar namanya. Ya. Bukan kalau di dunia kita melihat semua agama mengajarkan yang baik. Benar? Tapi baik belum tentu benar. Kalau benar itu standarnya Alkitab. Seperti Tuhan Yesus ajarkan. Ketika kita membaca Injil,
dari Matius sampai Yohanes kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Semuanya dengan kasih. Amin. Dia tidak pernah menolak orang. Semua orang berbondong-bondong datang. Bahkan kalau saya bayangkan itu berdesak-desakan mendekati Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menolak mereka? Tidak. Dia mengasihi mereka semua. Dia mengasihi kita semua. Makanya dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Amin. Nah, kemudian kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, slide berikutnya kita akan baca dari bacaan kita ayat 4 dan 5. Ya, ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Ayat 5 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain dari dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Jadi dikatakan di ayat 4, yang semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, di sini dikatakan di slide ini, iblis membangun sistem di dunia untuk berusaha menghancurkan iman percaya kita. Karena apa? Penguasa dunia ini itu adalah iblis. Iblis itu adalah malaikat bekas yang dibuang. Jadi malaikat bekas yang dibuang, tentunya dia pernah tahu yang namanya kerajaan surga. Apakah kita pernah ke surga? Belum ya. Tapi iblis itu dulunya dia malaikat bekas. Dan bosnya itu dulu seorang pemuji Tuhan. Tapi kemudian dibuang ke dunia. Jadi dia tahu kelemahan-kelemahan kita manusia. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, kita akan dilindungi. Dia tidak bisa menyentuh kita. Dia hanya koar-koar. Kita ada perlindungan Tuhan. Dia hanya mengganggu kita. Lewat apa? Lewat mata kita. Lewat telinga kita. Kita ingat di kitab Kejadian. Kejatuhan manusia pertama dalam dosa itu karena apa? Hawa mendengarkan suara iblis. Kemudian matanya melihat buah pohon yang baik. Dia lihat buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia lihat kok ini enak matanya. Jadi kita supaya kita tidak terganggu, tidak tergoda oleh iblis, mata kita harus kita jaga. Telinga kita juga harus kita jaga. Jangan mendengarkan yang gak benar. Mata kita jangan melihat yang gak benar. Amin. Supaya apa? Kita tidak terganggu. Karena sebenarnya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, kemudian, bagaimana supaya iman kita tetap teguh? Jadi dikatakan tadi iman yang mengalahkan dunia itu iman kita yang mengalahkan dunia. Dikatakan di semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya kita yang percaya Tuhan Yesus di sini, kita akan mengalahkan dunia, ya. Dengan apa? Iman kita. Ketika kita iman itu artinya percaya. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka sebenarnya kita sudah mengalahkan dunia. Tapi dalam pertumbuhan kita harus terus tetap percaya. Bagaimana caranya? Kita harus mendengarkan firman. Roma 10 ayat 17. Dikatakan begini. Roma 10 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Pendengaran Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Kita di sini mendengar firman Tuhan? Amin. Nah, kalau firman Tuhan kita dengar, bagaimana firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam hati kita? Kita harus siapkan hati kita. Amin. Kalau kita tidak siapkan hati kita, apakah firman Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita? Enggak bisa. Kalaupun masuk mungkin cuma numpang lewat sebentar, kemudian hilang. Tapi ketika kita siapkan hati kita, sebelum datang kita beribadah, kita bilang, Tuhan, aku mau menyiapkan hatiku untuk mendengar firman Tuhan. Maka firman itu masuk ke dalam hati kita.
Jadi ada 4 jenis tanah yang kita tahu. Bagaimana firman itu bisa masuk ke dalam diri kita. Kita akan baca dari Markus 9. Markus 9 sebentar ya. Markus 4 ya. Markus 4 ayat mulai ayat 3. Markus 4 ayat 3. Ini tentang perumpamaan tentang seorang penabur ya. Markus 4 ayat 3. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Kemudian pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ayat 9. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Kita semua punya telinga untuk mendengar. Amin. Bahkan Tuhan kasih kita telinga 2 untuk mendengar. Ya, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Di sini maksudnya Tuhan katakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tapi murid-muridnya ini waktu itu tidak mengerti apa arti perumpamaan ini. Tuhan Yesus suka membuat perumpamaan, dan kalau kita lihat perumpamaannya ini luar biasa bagusnya. Ya, kita mau lihat artinya apa? Kita lihat sebentar di ayat 15. Satu-satu kita akan lihat ya. Di ayat 15, Markus 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis mengambil firman itu yang baru ditaburkan di dalam mereka. Artinya, kalau kita ibarat duduk di pinggir jalan, ditabur firman, ya numpang lewat aja. Ya, iblis mengambilnya, kita lupa seketika. Kemudian ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 17. Tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Kalau kita perhatikan tanaman yang tumbuh di antara batu-batu, saya percaya kita semua di rumah mungkin punya halaman walaupun kecil ya. Kita pernah melihat tanaman itu. Kalau di antara batu, dia tidak akan bisa besar tanaman itu. Sebentar aja dia akan mati. Dan begitu juga orang yang mendengar firman seperti orang yang di antara batu-batu tadi. Awalnya kita senang, oh luar biasa firman, hari ini aku diberkati oleh firman Tuhan. Aku mau hidup menjadi murid Kristus, menghasilkan buah. Dan itu keluar dari tempat ibadah. Ketemu teman-teman atau orang-orang yang kesenangannya masih kesenangan dunia. Seketika kita lupa firman Tuhan tadi. Kita tidak cerita sama teman kita lupa. Akhirnya apa? Yang udah gak ingat lagi firman itu, bahkan ditanya tadi apa firmannya. Wah, sudah lupa ya. Jadi disinilah perlunya kita mungkin mencatat ya. Ketika kita mencatat, nanti pulang mungkin kita renungkan lagi, kita baca lagi. Oh iya benar, aku harus seperti firman ini, tumbuh di tanah yang subur. Amin. Nah, ayat 18 kita lihat. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan ini dunia sekarang ini banyak menawarkan hal-hal yang menarik ya. Kalau kita lihat banyak hal yang membuat kita kadang bersedih.
kenapa orang ini pindah ke tempat. Kami dulu punya beberapa pekerja. Pekerja ini dulu guru sekolah minggu, bahkan dengan anak-anaknya. Tapi kami dulu melayani 5 tahun di Bandulan, ya, melayani bentuk persekutuan doa, ya sudah banyak jemaatnya dari orang-orang seberang. Tapi kemudian ketika waktunya Tuhan bilang selesai, kami kembali ke rumah. Ini pekerja-pekerja ini ada satu keluarga yang pindah ke gereja sesat. Saya bilang gereja sesat ya, karena apa? Iming-iming uang. Jadi kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Tapi kadang kita harus melewati ujian. Kadang kita harus melewati tantangan. Disitulah kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk menerima berkat yang besar. Kadang sampai udah nggak sanggup, istilahnya sudah mepet ke tembok, nggak ada lagi jalan. Mau ke kanan nggak bisa, mau ke kiri nggak bisa, sudah mepet tembok. Tuhan sering mengasih jawaban itu saat-saat kritis. Tapi Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Jangan tergiur oleh iming-iming kekayaan. Karena Tuhan kita itu sanggup memberi lebih dari yang kita pikirkan. Tapi Tuhan mau melihat kesetiaan hati kita. Amin. Gak mungkin kita dibiarkan ya. Karena dikatakan pencobaan atau ujian yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita pasti sanggup menolongnya. Siapa ya di sini yang tidak ada pergumulan? Gak ada ya. Semua pasti ada pergumulan. Tapi yang kita tahu, Allah kita lebih hebat dari pergumulan kita. Amin. Dan pasti ada jalan keluar. Hari ini Paskah berarti hari kemenangan. Kita percaya kita pun akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, yang terakhir dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Amin. Kita mau berbuah berapa banyak, itu tergantung kesetiaan dan ketaatan kita. Dan Tuhan yang melihat hati kita, kesanggupan kita. Jangan bersungut-sungut, selalu mengucap syukur betapa baiknya Tuhan Yesus. Amin. Saya tutup dengan slide yang terakhir. Slide yang terakhir, kita mau baca bersama-sama, kita mau deklarasikan satu ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari.